Shalom saudara sekalian, jumpa lagi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diambil dari 1 Samuel 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saudara, kita akan membaca semuanya, karena cuma 9 ayat pada hari ini. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau?" Jawab Daud kepada imam Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan." Daud menjawab imam itu, kepadanya, kepadanya, "Memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan, seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir. Sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu, karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari itu diambil ditaruh lagi roti baru. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Berkatalah Daud kepada Ahimelek, "Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak." Kemudian berkatalah imam itu, "Pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbantin, itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini." Kata Daud, "Tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku." Ya, saudara, Daud melarikan diri dengan tidak membawa pasukannya, hanya beberapa orang saja, karena mendesak. Dan Daud juga tidak mau melakukan satu pemberontakan. Dia bisa saja, saudara. Siapa nggak kenal Daud, termasyur, seorang panglima tentara yang sangat kuat dan hebat mengalahkan Goliat. Pengikutnya pasti banyak. Kalau dia memang sakit hati kepada Saul, maka dia akan membawa orang-orangnya untuk kembali memberontak dan menghadapi Raja Saul. Tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Ini luar biasa. Sikap yang sangat gentle begitu ya. Dan tentunya perbekalan yang ia bawa tidak banyak, saudara. Karena memang larinya mendesak gitu ya. Karena tidak direncanakan. Mana ada lari yang merencanakan begitu ya. Ini larinya sangat mendesak. Dan pada saat itu dia sangat lapar, membutuhkan makanan juga orang-orang yang ada bersamanya. Hanya beberapa orang saja. Ahimelek memang sangat ragu untuk memberikan roti kudus. Itu persembahan untuk Tuhan. Karena hanya boleh dimakan oleh para imam pada waktu itu. Maka Ahimelek itu mengajukan suatu persyaratan bahwa tidak boleh melakukan hubungan seksual. Jadi menjaga kekudusan tubuh melalui hubungan seksual. Dan Daud mengatakan, ini luar biasa saudara. Dalam keadaan perang maupun dalam keadaan biasa, mereka menjaga kekudusan hidup. Jadi Daud dan juga anak-anak buahnya ketika berperang, itu menjaga kekudusan hidup. Saudara ingat baik-baik saudara. Ketika kita sedang berperang, menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan hidup, justru kita harus mengkuduskan hidup kita. Banyak di antara kita ketika banyak menghadapi masalah dalam kehidupan kita, kita malah melakukan banyak dosa. Mabok-mabokan lah, malah menjadi melakukan dosa yang lain lah, begitulah kira-kira. Tetapi Daud tidak. Ketika dia berperang, dia malah mengkuduskan, mentahirkan hidupnya di hadapan Tuhan. Kedua, Daud meminta senjata, berarti posisinya itu sangat berbahaya. Dia tidak bawa senjata yang banyak. Dan hebatnya dia dikasih pedang Goliat gitu ya. Wah, ini pedang sakti ini ceritanya nih ya. Artinya pedang yang keren lah begitu ya. Pedang yang tidak biasa pada masa itu. Dan memang sebenarnya itu adalah haknya dia karena dia yang mengalahkan Goliat. Di sini saudara Daud melarikan diri benar-benar tangan kosong ya. Dan waduh, ini bahayanya minta ampun ya. Tapi dia lari itu dengan iman kalau menurut saya. Dan Tuhan menolong dengan melalui imam Ahimelek ini. Saudara, ia mendapatkan pedang Goliat tersebut dan Tuhan menyertai pelarian Daud yang sangat luar biasa. Dan Daud dipelihara dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, saudara sekalian, ini menjadi catatan kita tuh
pada hari ini. Bahwa bagaimana Daud lari dengan iman, boleh dibilang gitu ya, lari dengan tidak membawa apa-apa, perbekalan, senjata, orang-orang, dan lain sebagainya. Dia benar-benar lari dengan imannya dia. Dan Tuhan memperlengkapi dan menyertai pelarian Daud tersebut. Saudara, kembali lagi saudara kita diingatkan, ketika kita sedang menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita bukan melarikan diri dari kenyataan itu. Sebenarnya kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan. Pada saat ini Daud memang harus melarikan diri supaya tidak terjadi pertumpahan darah antar sebangsanya begitu. Tetapi ketika dia tahu bahwa melarikan diri dengan posisi yang sangat terjepit ini, dia meyakini Tuhan menyertai hidupnya. Ingat, ketika Daud melarikan diri dalam posisi ini, dia tetap menjaga kekudusan hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Ketika kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan dalam hidup kita, mari kita kuduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya kita yakin dan percaya, Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.